Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan juga restu mama papa, insya Allah aku menerima kamu sebagai calon suami aku. Sahabat muslim, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang memiliki pahala besar. Namun, kendati demikian, tak jarang pria dan wanita di ibu kota lebih memilih menunda untuk menikah, meski dari segi usia sudah cukup matang untuk berumah tangga. Alasannya, karena biaya pernikahan yang sangat tinggi. Sehingga banyak sekali pasangan muda di ibu kota yang lebih memilih tinggal bersama di apartemen atau kos-kosan tanpa ikatan pernikahan, karena pernikahan dianggap mahal dan merepotkan. Tim Jendela Islam pun menelusuri langsung fenomena ini. Sore Mas. Ya Mbak. Ini kosan campur apa bukan ya? Ya ini cewek-cowok Mbak. Ya. Berapa per bulan? Sebulan 800, ada yang 1,5, ada yang 1,2. Kos ada bisa? Bisa sih Mbak. Ini ada dua juga yang udah cowok. Tapi suami istri. Ya ada apa-apa, bisa. Ya udah deh. Kalau mau lihat juga bisa dulu. Oh bisa ya masuk? Sungguh miris ya sahabat muslim, tak jarang faktor para orang tua pun turut andil dalam menentukan sebuah resepsi pernikahan. Karena semakin mewah resepsi pernikahan dan maharnya, maka semakin tinggi pula status keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut. Padahal menikah adalah mencari ridha Allah, bukan mencari gengsi. Menurut pantauan tim Jendela Islam lewat website wedding terbesar di Indonesia, diketahui untuk biaya make up saja mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan biaya sewa gedung mulai dari 100 juta rupiah. Wah, luar biasa fantastis ya sahabat muslim. Tren menikah mewah di Indonesia sebenarnya baru viral beberapa tahun terakhir, yaitu dimulai dengan pernikahan pasangan selebritis dan juga anggota DPR di kala itu, yaitu Anang Hermansyah dan Ashanty, yang disiarkan di stasiun TV secara langsung. Pernikahan yang digelar ala Royal Wedding ini pun dengan cepat menjadi tren, yang diikuti selebritis lainnya, seperti Raffi Ahmad Nagita hingga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yang mas kawinnya sempat viral, yakni uang senilai 1 miliar lebih. Di Islam sendiri, pernikahan atau walimatul ursi adalah suatu cara untuk mengumumkan sebuah ikatan sah dari pasangan muda-mudi agar seluruh penjuru kota tahu bahwasannya pasangan tersebut telah menikah dan menghindari fitnah serta prasangka buruk dari orang-orang di sekitar. Adapun pernikahan digelar secara sederhana dan memudahkan kedua belah pihak, baik dari segi prosesi maupun mahar yang diminta pihak wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan yang paling besar mendatangkan berkah Allah untuk suaminya adalah yang paling ringan maharnya. Lalu, bagaimana Islam memandang pernikahan dengan mahar mewah? Mari kita simak pemaparan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jendela Islam dimanapun berada, kita membutuhkan hidup ini pasangan. Tidak baik menjomblo, karena untuk meneruskan keturunan harus kita melalui ikatan pernikahan. Dan itulah demi menjaga hifdzun nasl, keturunan manusia yang terpelihara martabatnya. Cuman kadangkala kita terkendala dengan biaya pernikahan. Hal-hal yang tidak substansi kadang-kadang menjadi penghambat sehingga terlalu tua kita menikah. Bukan masalah mahar, kadang-kadang soal walimahnya yang berat. Di dalam Islam, walimah itu adalah sunnah. Dan termasuk juga mahar pun bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi bagian dari ungkapan kita cinta kepada pasangan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita afdalul nikahi barokatan aisaruhu mu'natan. Jadi paling utama dari pernikahan untuk banyak berokahnya, ya. Dengan apa? Dengan cara mempermudah, bukan mempermurah, tapi mempermudah pernikahan itu dengan mahar yang mudah itu, sehingga pernikahan itu dipermudah, perceraian yang dipersulit. Jangan dibalik, pernikahan dipersulit, kemudian perceraian dipermudah. Oleh karena itu, ketika kita menikah, ayo
ketika menemukan yang soleh, orangnya baik-baik, tidak usah menuntut mahar yang terlalu mahal. Jangan juga menuntut walimah yang terlalu mewah. Yang penting sah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan sewajarnya, semampunya. Yang penting orang-orang tahu kalau kita sudah menikah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang masih jomblo, juga orang-orang yang janda, segera mendapatkan jodohnya. Ketika sudah mendapatkan jodohnya, jangan terlalu berpikir panjang. Ayo siapkan kita untuk menuju pelaminan. Tidak cukup hanya bilang I love you, tapi juga harus mengatakan qabiltu nikah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pernikahannya menjadi pernikahan yang mawaddah sakinah warahmah. Mudah-mudahan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Jendela Islam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sahabat Muslim, setengah jam sudah kami menemani Anda melalui Jendela Islam. Tetap saksikan Jendela Islam minggu depan hanya di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.